Sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan sampaikan untuk pembukaan market. Nampaknya juga sudah kembali lagi rebound, naik 0,7%. Bagaimana peluang untuk investasi pada hari ini? Apakah tadi yang seperti Anda katakan, sektor farmasi masih bisa menjadi pilihan, Mbak Osyana? Ya, halo? Iya, halo. Bagaimana dengan sektor farmasi? Indeks harga saham gabungannya sudah menghijau kembali begitu. Sudah ada rebound kembali lagi ke level 6.100-an. Apakah masih bisa menjadi pilihan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kemudian vaksinasi yang masih akan terus dilakukan? Karena juga vaksinasi tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Ini butuh waktu lama untuk prosesnya sendiri. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat kan secara pergerakannya ya, itu Ya. kalau kita, tapi yang ternyata kalau untuk dari sisi valuasi itu saham-saham farmasi seperti Ina, Kira, itu sebenarnya nggak menarik gitu. Maksudnya kalau yang dari soal itu mungkin akan menjauhnya ya. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya mau mencari sentimen ya nanti ketika misalnya di hari ini dia mengalami koreksi, sekarang udah 2 hari. Kemarin kan naik 1 hari ya untuk KF dan INA, sedangkan untuk IRS masih terus naik ya hingga kemarin. Itu sebenarnya nanti kan dia akan mengalami koreksi nih. Jadi sebenarnya ketika harganya nanti di 2 atau 3 hari ke depan mengalami koreksi, itu sebenarnya kita udah bisa menarik nih untuk beli lagi. Karena nanti menyongsong dari sentimen mulai vaksinnya di tanggal 13. Nah, itu kalau dari sisi untuk mengikuti pergerakan sentimen ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari sisi valuasi, sebenarnya kita melihat saham-saham seperti perbankan yang kalau kita lihat potensi upside-nya itu masih ada sekitar 10 hingga 12% gitu. Seperti saham-saham perbankan ya, seperti blue chip intinya. Baik, berarti bisa dikatakan secara valuasi farmasi ini sudah cukup tinggi ya, sehingga bisa dikatakan rawan profit taking, kemudian dari harganya pun sudah mendekati level-level resistennya, sehingga dikhawatirkan tidak ada lagi potensial upside yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan perbankan yang Anda katakan masih double digit begitu ya Mbak? Iya. Oke, perbankan apa saja yang Anda jagokan? Kita bicara mengenai rekomendasi saham pilihan nih untuk pemirsa IDX Channel. Apa yang Anda jagokan? Nah, sebenarnya kalau kita lihat saham perbankan nih udah juga udah cukup tinggi ya. Jadi sebenarnya memang kalau di sekarang ini, kalau kita sebagai milenial kalau tetap masih mau investasi, itu sebenarnya disarankan sih untuk nggak terlalu long term ya. Mungkin setelah akhir Januari itu sebenarnya udah harus kita profit taking gitu. Karena kan dari November hingga Desember ke Januari ini tuh IHSG udah naik kurang lebih hampir 20% gitu. Jadi udah sangat rawan profit taking. Tapi sebenarnya potensi upside-nya masih ada. Jadi sih sarannya adalah mungkin kalau udah naik sekitar 5%, itu sebaiknya kita udah langsung rilis profit taking aja gitu. Jadi hanya mengikuti momen potensi upside seiring masih adanya sentimen dari vaksinasi, yaitu seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI. Itu kan sebenarnya kalau dari sisi investor asing dan domestik itu sangat yang paling diakumulasi ya. Jadi itu masih menarik sih dan masih ada potensi upside kurang lebih 10. Baik, berarti the big four lah yang masih tetap menjadi pilihan investasi. Iya, betul. Baik, tapi kalau bicara mengenai rentang, yang Anda katakan tadi short term ini berapa lama kalau bicara mengenai short term? Sampai dengan akhir Januari saja atau bagaimana? Anda katakan tadi untung 5%, 7% sebaiknya dilepas begitu? Iya, karena kalau udah kehilangan momentum, jadinya nanti nggak bisa ya untuk kita melakukan profit yang lebih cepat gitu. Walaupun sebenarnya kalau dari konsep dari investasi adalah investor masih berlanjut naik dan juga banyak stimulus yang sudah digelontorkan oleh pemerintah dan juga kalau kita lihat vaksinasi. Khususnya virus sendiri kan cenderung kayak seolah itu semakin lebih menyeramkan ya, maksudnya lebih berbahaya, lebih cepat menular, hingga sampai WNA dilarang masuk, dan juga kalau kita lihat infeksi rate-nya juga maksudnya di Indonesia dan juga di negara lainnya di global sendiri kan masih tetap tinggi ya, itu yang jadinya masih penghambat pemulihan ekonomi. Jadi sebenarnya nanti kalau kuartal 1 ini pemulihan ekonomi juga nggak seperti yang diharapkan, karena kan kalau full year 2020, kemudian semua negara udah bisa memperkirakan nih pertumbuhan ekonomi seperti apa. Investor udah price in sebenarnya, tapi kuartal 1 ini ya, kita melihat apakah 2021 tuh akan pulih seperti yang diekspektasikan sebelumnya. Karena kan mungkin semuanya rebound. Oke, tadi udah sektor perbankan yang Anda rekomendasikan ya. Tadi ada Bank BCA, BBNI, kemudian Bank Mandiri juga, Bank BRI. Itu rekomendasinya apakah kita current price saja boleh masuk atau menunggu ada pelemahan atau buy on weakness ini Mbak? Kalau kita bicara perbankan. Iya, jadi kan ini sebenarnya kan udah naik cukup tinggi ya kemarin dan kemarin kan ketika ada
dibandingkan dan kan udah turun ya, dan total juga harganya belum yang rebound signifikan sih. Jadi sebenarnya masih ada posisi upside gitu. Jadi kalau masuk di hari ini sebenarnya masih utuh. Baik, itu dia beberapa sektor perbankan yang bisa menjadi pilihan investasi begitu. Selain sektor perbankan, ada yang lain mungkin bisa direkomendasikan karena mencermati dengan adanya PSBB yang semakin diperketat, kemudian ada tahanan nih lagi upaya pemerintah untuk membangkitkan lagi perekonomian di tahun 2021, apalagi yang perlu dicermati investor? Ya, jadi sebenarnya sih yang perlu dicermati hanyalah momentum aja ya. Karena kan kalau kita lihat untuk selanjutnya ini sebenarnya IHSG ini ada potensi untuk koreksi ini. Nah, tapi kalau kita lihat momentum yang di sepanjang bulan Januari itu masih cukup bagus gitu untuk investor bisa masuk. Karena kalau kita lihat itu potensi upside ya. Nah, jadi sebenarnya adalah yang perlu diperhatikan ya ini tadi sih momentum dari perkembangan mobil listrik, baterai listrik, dan juga di global di US di mana nanti masa transisi dari Joe Biden sendiri ya, maksud Trump ke Joe Biden. Karena kan kalau kita lihat kan ini udah jadi katalis positif nih dengan Demokrat yang sudah berhasil menang ya. Betul. Untuk di senatnya sendiri. Jadi harapan untuk implementasi program Biden tuh udah lancar. Karena sebenarnya itu juga kan yang jadi katalis positif untuk bursa dalam negeri, yaitu adanya stimulus yang lebih besar, jadi likuiditas di global yang besar bisa mendorong ke likuiditas di dalam negeri, itu harapannya. Nah itu sih yang harus diperhatikan tadi. Dan juga kan Januari ini tuh momentum bagusnya banyak ya tadi dengan Biden nanti resmi menjadi presiden di US di 20 Januari dan 13 Januari itu kan perjalanan awal vaksin. Jadi itu sih sebenarnya. Baik, itu dia. Ada beberapa hal yang memang masih bisa dicermati dan itu menjadi sentimen positif untuk market di dalam negeri. Kita akan jeda kembali sebentar, di segmen berikutnya kita akan bahas rekomendasi saham pilihan lainnya yang Anda berikan ya Mbak Hosiana. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.